beliau juga merupakan orang yang sangat sabar ya. Pada suatu hari Abu Bakar dicaci-caci oleh seseorang Arab. Ketika beliau ingin membalas ya, di situ ada Rasulullah. Kemudian ketika beliau ingin membalas caciannya, Nabi pergi ya. Kemudian beliau mengejar, kemudian Abu Bakar mengejar Nabi, dan beliau takut Nabi tidak ridho kepada Abu Bakar. Akhirnya beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada yang salah? Apakah ada yang tidak engkau ridhoi dari diriku? Kemudian Nabi berkata bahwasanya tadi ketika Abu Bakar dicaci-caci ya, Nabi melihat bahwasanya malaikat berdatangan. Malaikat itu berdatangan di sisi Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar ingin membalas, kemudian syaitan datang. Malaikat pun pergi dan akhirnya Nabi pun pergi gitu. Oh, jadi ternyata seperti itu. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya jika kita dicela, maka cara yang terbaik adalah diam. Karena ketika kita diam itu kita bisa selamat ya, maksudnya nggak dicatat sebagai dosa dan juga tidak ditunggangi oleh syaitan. Karena biasanya orang dicaci itu marah kan. Nah, ketika marah itu ditunggangi oleh syaitan. Nah, perbuatan Abu Bakar ini ya, yang diam ketika marah ini, itu juga sama seperti kisah Siti Maryam, kisah Siti Maryam alaihissalam. Jadi beliau itu ketika ingin membawa pulang bayinya, ya beliau disuruh puasa sama Allah. Nah, zaman dulu kalau puasa itu puasa diam juga, ya puasa nggak bicara. Jadi Siti Maryam berpuasa tidak bicara. Jadi ketika dicela-cela oleh kaumnya bahwasanya dituduh sebagai pezina, beliau diam. Dan kemudian Allah menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara ya. Juga kisah ini berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dikatakan oleh saudaranya, jika Bunyamin ini mencuri, maka abangnya dulu juga pencuri. Nah, jadi di sini Allah mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf ini diam dia tapi dia berkata dalam hatinya, bahkan kalian itulah lebih buruk lagi kedudukannya. Tapi dia kazim, dia menahan amarahnya, maksudnya dia diam. Jadi kisah-kisah diam ketika marah ini salah satunya adalah dari sirah Abu Bakar. Juga ada ayat-ayat dalam Al-Quran gitu ya. Lalu sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau ini melakukan hal-hal besar yang meneruskan perjuangan untuk menjaga agama Islam ini ya. Jadi beliau terpilih menggantikan Rasulullah sebagai khalifah. Nah, beliau lalu memerangi nabi palsu ya, kemudian orang-orang yang murtad, orang yang tidak mau bayar zakat. Juga amalan beliau yang sangat besar adalah mengumpulkan Al-Quran ya, untuk dibukukan dengan bantuan Zaid bin Thabit. Kemudian setelah Rasulullah wafat pun beliau tetap menyantuni kaum muslimin yang lemah yang dulu disantuni oleh Rasulullah SAW. Dan beliau sangat wara sekali ketika telah menjadi khalifah. Beliau sangat wara ya. Beliau tuh untuk keperluan dapurnya itu hanya mengambil sedikit dari Baitul Mal ya. Kemudian uang yang dari Baitul Mal itu ditabung oleh istrinya lagi. Uang yang sedikit itu ditabung oleh istrinya. Kemudian ketika sudah banyak dikasih tahu sama Abu Bakar, ini adalah uang yang dulu Abu Bakar kasih, ya uang belanja, jadi sudah saya tabung gitu. Akhirnya Abu Bakar datang ke Baitul Mal mengembalikan uang tersebut dan berkata bahwasanya gaji itu masih banyak, tolong dipotong lagi gitu, karena gajinya masih banyak, tolong dipotong sekian. Jadi ini adalah sifat yang sangat wara dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Kemudian ada lagi kisah yang bisa kita teladani adalah bagaimana amanahnya istri beliau ya, Asma binti Umais. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit menjelang wafatnya, dan beliau menyadari ya sebagai seorang yang beriman, beliau menyadari ada rasa-rasa ingin meninggal, ya, ada rasa-rasa sebentar lagi akan wafat. Beliau berpesan kepada istrinya agar yang memandikan beliau adalah istrinya, gitu, Asma binti Umais. Dan Asma berbuka puasa lah. Jadi hari itu Asma binti Umais puasa pas hari meninggal Abu Bakar As-Siddiq itu. Jadi akhirnya Asma binti Umais menjalankan wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk memandikan suaminya ini. Ya, tapi pesan yang keduanya Asma lupa pesan untuk berbuka puasanya, ya, sehingga ketika ingin menjelang maghrib, ya, hampir masuk waktu berbuka, Asma baru teringat bahwa saya tadi Abu Bakar menyuruhnya berbuka puasa agar Asma tidak lelah. Kemudian Asma berpikir, ini buka puasa apa enggak, jangan buka puasa karena sebentar lagi udah maghrib, kan sayang tuh pahalanya. Kemudian Asma memutuskan untuk berbuka puasa, kan dia tidak akan menyalahi amanah suaminya, apalagi ini adalah amanah yang terakhir. Akhirnya menjelang maghrib itu Asma berbuka puasa gitu, karena untuk membatalkan puasanya sesuai dengan pesan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini banyak sekali ya, sebenarnya nggak habis-habis kalau kita cerita ya, masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita teladani dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Betapa akhlak beliau itu sangat-sangat mulia, dan beliau ini dari akhlak yang mulia ini bisa kita petik pelajaran bahwasanya sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan ya, bahwasanya amal-amal soleh itu nanti menjadikan kita ceria juga dalam kubur, yang menemani kita di alam kubur. Jadi nanti amal soleh yang kita lakukan di dunia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sosok yang cantik ya, atau tampan. Kalau wanita mungkin sosok yang cantik yang menemani kita dalam kubur. Sedangkan kalau yang laki-laki di amal soleh nanti menjadi sosok yang tampan yang menemaninya di dalam kubur ya, hingga Allah pun dalam kubur pun Allah membuatkan kita seorang teman ya. Semoga kita bisa meneladani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ya dalam kehidupan kita ya, dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dahulu akhwati fillah. Iya, betul sekali. Circle pertemanan ini sangat menentukan juga bagaimana kita sehari-hari, karena Rasulullah juga bersabda, almar'u ala dini akhihi falyanzur almar'u man yukhalilu. Jadi seseorang itu mengikuti agama temannya ya. Jadi sehingga hendaklah seseorang itu memperhatikan dengan siapa ia berteman. Nah, begitulah Rasulullah bertemannya dengan orang yang imannya juga kuat sekali ya. Di Abu Bakar itu dengan Rasulullah itu saling menguatkan karena imannya itu besar. Bahkan Rasulullah berkata, kalau ditimbang iman umat ini dengan umatnya Abu Bakar itu tidak sampai seujung kuku pun. Berarti kan besar sekali keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemudian juga bahwasanya ada pepatah yang berkata orang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman lainnya. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Jadi betapa pengaruh dari pertemanan itu sangat besar karena mereka saling mempengaruhi memang ya.
Misalnya saat kita 1 menit aja dengan orang yang kita percaya, pasti kita sepemikiran dengan dia, atau 5 menit saja ya, 5 menit saja, atau sejam saja, atau seharian saja kita bersamanya, pasti ada hal yang akan saling mempengaruhi. Dan alangkah beruntungnya orang-orang yang memiliki pertemanan yang terbaik, seperti itu ya. Ya, ini namanya sahabat yang mengantarkan ke surga ya, karena memang cita-citanya adalah ridho Allah, dan juga cita-citanya mendapat kenikmatan di akhirat, yaitu surga, dan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin ya Allah. Semoga pertemanan kita dengan akhwati fillah bisa menjadikan kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Karena di akhirat nanti tiada naungan kecuali naungan Allah ya. Semua panas sekali, matahari terik sekali, ya hanya ada naungannya Allah. Dan salah satu orang yang mendapatkan naungan itu adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyuruh kita, kalau kita itu cinta dengan saudara kita, kita harus kasih tahu, aku mencintaimu karena Allah ya. Kemudian disunahkan orang yang dicintai itu menjawab bahwasanya dia juga mencintai karena Allah gitu ya. Karena ini ada hadis dari Muaz bin Jabal bahwasanya Rasulullah bersabda, mutahabbina fillahi fi dhillir arsy. Jadi orang yang saling mencintai, sesungguhnya orang yang saling mencintai di jalan Allah, mereka akan mendapatkan naungan di bawah arsy. Jadi subhanallah ya, maksudnya masya Allah sekali ketika kita mengucapkan cinta saja kepada saudara kita, dan dia juga mengucapkan hal yang sama, saling mencintai di jalan Allah, maka mendapatkan naungan Allah. Betapa mudahnya mendapatkan naungan Allah itu ya. Tapi cinta harus perlu bukti juga ya. Harus ada hal-hal yang tidak hanya sebatas kata, tapi betul-betul perlu pengorbanan, kesetiaan, dan pembuktian cinta tersebut. Ya Allah a'lam bishawab. Terus juga di antara hak-hak pertemanan adalah dia selalu menanyai kabar saudaranya, mendoakannya dari jauh mungkin ya, kemudian juga menginginkan kebaikan untuk saudaranya ya, dan juga dia juga pengertian dengan saudaranya, berbaik sangka ya. Jadi ada hal-hal yang harus terus dilanggengkan, dilestarikan, sehingga cinta itu kan, namanya cinta itu kalau kita sering, cinta itu kan berbuat ya. Cinta itu berbuat, cinta itu memberi, melakukan. Maka ketika sering melakukan sesuatu untuk teman yang kita cintai, maka cinta itu terus tumbuh ya. Jadi terus tumbuh, dan insya Allah akan berbuah nanti di surga ya. Semoga pertemanan kita ini bisa mendekatkan kita kepada Allah, karena sebaik-baik teman adalah yang mengingatkan kepada Allah, yang mengingatkan kepada akhirat. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan juga pertemanan ini untuk kita ya, untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana Allah perintahkan. Terakhir ya, ini lupa tadi saya sampaikan bahwasanya beliau adalah seorang yang sangat lembut ya. Abu Bakar ini sosok yang sangat lembut sekali hatinya, karena jika membaca Al-Quran itu beliau langsung menangis sekencang-kencangnya ya. Pada suatu hari Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah memerintahkan supaya kaum muslimin itu diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Tapi Aisyah berkata bahwasanya, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang lembut, jika sholat ia cepat menangis sehingga bacaannya tidak dapat didengar. Bagaimana jika engkau memerintahkan Umar saja? Nah, kemudian Nabi bersikeras dengan ucapannya ya. Beliau mengulang ucapan itu untuk kedua kalinya.
perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Nah, kemudian Aisyah berkata kepada Hafsah, putri Umar bin Khattab, tolong katakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Bakar orang yang lembut. Jika mengimami sholat, suaranya tidak didengar orang-orang lantaran tangisannya yang keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kesal ya dan berkata kepada mereka, yaitu Aisyah dan Hafsah, kalian laksana wanita-wanita di masa Nabi Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Jadi ditegaskan lagi bahwasanya Abu Bakar walaupun lembut seperti itu, beliau bisa menjadi imam untuk sholat ya. Jadi kita teladani bahwasanya beliau itu sangat lembut hatinya, dan Rasulullah pun pernah bersabda ya bahwasanya akan masuk surga orang yang hatinya itu seperti hati burung ya. Hati burung itu dia sangat takut kepada Tuhannya. Jadi mungkin itu juga bisa kita teladani ya, sejauh mana apakah kita mudahnya kita terenyuh, mudahnya kita terharu, mudahnya kita menyimak ayat Al-Quran itu dengan rasa bahwasanya betapa ayat itu ditujukan untuk kita, sehingga kita bisa terisak, kita bisa menangis dalam mendengar ayat-ayat Allah ini ya. Jadi ini semoga membuat kita semakin banyak membaca Al-Quran ya, karena sebenarnya Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca ya, terutama dibaca artinya untuk bisa diamalkan ya. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam hal penyampaiannya. Akhwati fillah, kepada Allah saya mohon ampun, kepada akhwati fillah saya mohon diperbanyak maaf. Uhibbukunna fillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.